Tuhan. Dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan sesuatu mungkin menurut saya yang terpenting dalam hidup kita, seumur hidup kita. Mengapa? Ayat firman Tuhan yang saya sampaikan nanti itu merupakan cara Tuhan Yesus menolong kita supaya pengharapan kita makin lama makin menanjak, makin lama makin meningkat. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman-Mu, beri anugerah kepada kami untuk mengerti, dan buat sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini, iman kami, pengharapan kami semakin meningkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Lebih baik ayat 1 sampai 3. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin.
Inilah yang saya katakan tadi, penghiburan yang tidak ada duanya untuk saya dan saudara sekalian, untuk pemirsa sekalian yang sudah bertobat, sudah terima Yesus, dan sudah dilepaskan dari kutuk, yang hidupnya dalam istilah asing katakan 24/7, 24 strip miring 7, artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita selalu punya persekutuan dengan Tuhan, dan kita bergaul akrab dengan Tuhan. Dan sama seperti firman Tuhan tentang Henok, itu kata firman Tuhan, dia berjalan seiring dengan Tuhan. Ya, berjalan seiring dengan Tuhan selama 300 tahun. Ini yang luar biasa, saudara sekalian. Kalau Henok bisa, Henok yang manusia biasa itu, kita juga sebenarnya bisa. Bukan bisanya naik ke surga hidup-hidup, bukan. Tetapi maksudnya kita pun bisa seperti kata firman Tuhan tadi. Ya. Ketika tiba waktunya, rumah kita di surga sudah siap dan kita kembali ke sana. Satu kali saya bukan bergurau dengan Tuhan, saudara sekalian. Saya serius. Saya berdoa, Tuhan, apakah saya mendapatkan tempat di surga? Tuhan katakan iya. Wah, senang hati saya. Saya tanya kepada Tuhan lagi, Tuhan, apakah rumah saya sudah siap? Tuhan katakan belum. Oh, kaget saya. Kemudian saya berpikir bahwa, oh, jadi masih saya diberi kesempatan ya untuk hidup ya. Ya, itulah sebab saya sekarang sudah di atas 70 tahun umur saya. Jadi saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Apakah Tuhan Yesus sendiri yang bekerja? Untuk pengalaman saudara-saudara kita yang sudah pernah naik ke sana, ya, kemudian kembali lagi, mereka katakan bahwa ada pembuatan rumah di surga yang terhenti. Dan saya percaya itu. Ketika orang ini bertanya, Tuhan, kenapa rumah ini terhenti dibuat? Orang itu katakan, karena orang itu juga sudah berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Oh, bahaya sekali saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita berjalan seiring dengan Tuhan terus-menerus. Mari saya baca ayat firman Tuhan yang lain lagi, yang menolong kita untuk mengerti saudara sekalian, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus 2:21, demikian bunyi firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Orang ini tadi katanya, malaikat mengatakan, mereka berhenti bekerja oleh karena apa? Orang ini sudah tidak lagi mengikuti jejak langkah Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya sekali lagi menekankan kepada kita sekalian, jagalah rekam jejak kita. Ya. Jagalah perjalanan hidup kita menjadi berjalan seiring dengan Yesus. Mengikut Yesus sungguh-sungguh, sehingga rumah kita di surga terus dibangun. Bukankah dalam nyanyian tentang apa? Dikatakan bahwa Tuhan menyiapkan kita tempat di surga. Itu dikatakan bahwa itu malaikat sedang mengerjakan rumahku. Dan nanti akan selesai ketika Tuhan melihat jalan hidupku di dunia ini sudah selesai. Sudah melihat misalnya tentang Musa, ya. Umurnya baru 120 tahun. Dikatakan matanya masih terang, bisa lihat sampai 200 km jauhnya.
Dia masih bisa naik ke puncak gunung Nebo yang 1000 meter tingginya, naik sendiri saudara sekalian. Bukan ditandu, bukan dibantu orang. Dan apa kata firman Tuhan? Pada waktu itu Tuhan melihat jalannya sudah selesai, sudah berakhir. Dan artinya apa? Rumah untuk Musa di surga sudah jadi, sudah selesai. Dan saya percaya nanti satu kali kelak saya akan mendengar Tuhan katakan, sudah selesai. Ya, tetelestai itu biasanya bahasanya disebut demikian. Sudah selesai kata Tuhan Yesus, maka saya kemudian akan sampai ke akhir perjalanan karena rumah di surga sudah siap untuk saya. Apakah juga saudara-saudara sekalian, para pemirsa, sudah meyakini rumah sekarang sedang dikerjakan dan pada waktu akhir perjalanan kita rumah itu sudah selesai dan kita diangkat? Nanti silakan baca dalam Lukas pasal 16, seperti orang miskin itu sekalian, dia diangkat oleh 2 malaikat ke pangkuan Abraham. Kalau saya nanti diangkat bukan ke pangkuan Abraham, tetapi ke singgasana yang sudah Tuhan siapkan untuk hidup saya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan pulang ke surga menyediakan tempat bagi kami, juga kepada semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.